Meski laga kurang lebih seminggu lagi, namun media-media di Jepang sudah melakukan saiwar kepada Indonesia. Diawali dengan kabar kalau 3.000 supporter Nippon akan datang langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Lalu salah satu media di Jepang bernama Football Trip mengatakan kalau Sinteyong akan dipecat oleh PSSI jika timnas Indonesia kalah di GBK. Kemudian media tersebut juga mengatakan kalau Jepang akan menang mudah dengan tim papan bawah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kita lanjut lagi lur, membahas soal persepak bolaan Indonesia tentunya. Kali ini ada berita dari channelnya GL Sport lur ya. Kazuki Itonya Qatar, hati-hati wasitnya enteng kartu rencana STY tumbangkan Raja Asia Jepang. Gimana kelanjutannya? Langsung aja kita tonton beritanya sama-sama lur. Dan nanti kita bahas di kolom komentar lur ya. Oke. Gak terasa kita sudah memasuki awal bulan November 2024, di mana artinya Indonesia akan segera menghadapi laga berat di pertengahan bulan nanti, yakni melawan Jepang dan Arab Saudi. Melawan Arab Saudi, okelah setidaknya kita bisa mencuri poin atau bahkan meraih kemenangan, karena di laga sebelumnya Indonesia mampu menunjukkan perlawanan yang cukup sengit. Tapi melawan Jepang, aduh deh, bayangin aja udah ngeri. Tim terbaik di Asia ini emang suka sekali bantai-bantai dan tak pernah memandang remeh setiap lawannya. Ditambah dengan pertandingan di GBK nanti akan dipimpin oleh wasit asal Qatar yang terkenal sangat enteng dalam memberikan kartu. Jelas ini akan menjadi PR tersendiri. Apalagi hubungan Indonesia dan tim-tim dari Timur Tengah akhir-akhir ini sedang tak baik-baik saja. Namun di sisi lain, Sinteyong punya rencana tersendiri agar Indonesia bisa amankan poin saat menghadapi timnas Jepang. Itu yang dibutuhkan ya. Rencana apa yang sedang diterapkan oleh Coach Shin? Mari kita bahas selengkapnya. Sebenarnya aja rencana Sinteyong ini bisa membawa kemenangan loh ya. Tim-tim dari Timur Tengah kayaknya emang sengaja deh mancing emosi dari fans Indonesia. Bagaimana enggak gitu loh. Baru kemarin pas acara Annual Award, pihak PSSI sudah menyampaikan langsung ke Sekjen dan Presiden AFC terkait wasit. Ini AFC malah kayaknya sengaja nih kasih wasit dari Qatar untuk pimpin laga Indonesia versus Jepang. Dan menurut sejumlah laporan yang ada, kalau laga Indonesia versus Jepang pada 15 November mendatang akan dipimpin oleh wasit asal Qatar, Khamis Mohamed Al-Mari. Melihat keputusan dari AFC itulah yang akhirnya membuat sejumlah netizen Indonesia mencak-mencak. Bagaimana enggak? Karena sebelumnya PSSI sendiri sudah meminta kepada AFC untuk gak ngasih wasit dari regional yang sama dari kedua tim. Tapi yang gak dari Qatar juga kali. Apalagi nggak didengar ya. Hubungan Indonesia dengan dua tim tank yakni Bahrain dan Qatar sedang gak baik-baik saja. Dan hal itulah yang membuat sejumlah netizen protes sekaligus gak terima dengan keputusan AFC tersebut. Ya pastilah, sebelumnya kita udah dicurangi dengan sedang bertanding dengan Bahrain ya. Sama Ahmed Al-Kab kita dicurangi dengan menambahkan lebih waktu. Dan sekarang dikasih lagi wasit dari Timur Tengah lur, Khamis Al-Kamiri. Di sisi lain, Khamis Mohamed Al-Mari sendiri memang dikenal sebagai sosok pemimpin yang enteng sekali memberikan kartu, atau kalau di PS kita kenal sebagai Kazuki Ito dari Jepang. Dan nama Khamis Al-Mari bukanlah nama yang asing bagi timnas Indonesia. Hal itu lantaran Al-Mari adalah wasit yang pernah memimpin laga Indonesia melawan Jepang di Piala Asia Qatar awal tahun 2024 lalu. Nah, dalam laga yang berkesudahan 3-1 bagi kemenangan Jepang tersebut, ada satu keputusan Al-Mari yang menjadi sorotan, yakni saat memberi Jepang hadiah penalti di menit-menit awal usai Jordi Amat dianggap pelanggar Ayase Ueda. Meski terkesan merugikan, namun keputusan Al-Mari di laga tersebut secara umum gak ada yang aneh-aneh. Hanya saja saat ini sikonya beda, lantaran tensi panas yang tengah hinggap di kubu Indonesia, AFC dan para barisan tim tank. Tak sedikit yang menduga kalau ini pasti ada kong kali kong antara Bahrain serta AFC untuk menjatuhkan Indonesia. Memang semua ini hanyalah opini semata, namun dengan adanya keputusan ini, wajar jika publik tanah air merasa khawatir. Karena ya emang lagi trauma aja sama yang berbau-bau tim tank, terutama Qatar dan Bahrain. Emang lur ya, pasti ini adalah direncanakan. Kalau misalnya mereka tidak merencanakan atau bermaksud untuk menjatuhkan Indonesia di kancah persepak bolaan dunia, kenapa mereka memakai lagi salah satu wasit dari tim tank? Sebenarnya PSSI sendiri sudah meminta tidak mau diadili dengan wasit dari tim tank ya, karena memang banyak sekali modus dan kecurangan yang pasti akan terjadi di pertandingan nanti.
Tapi dengan sengaja AFC mengirimkan wasit dari tim teng, yaitu dari Qatar Lur ya. Yang kita tahu juga terdahulu Indonesia pernah dicurangi di menit-menit awal yang memberikan sebuah penalti kepada Indonesia yang menjadikan Indonesia kalah 3-0 waktu itu Lur ya. Ini memang patut banget dicurigai kalau tim teng itu benar-benar nggak mau Indonesia naik dalam persepak bola Indonesia. Kita lanjut Lur. Namun di sisi lain, selain menghadapi wasit asal Timur Tengah lagi, Sintayong juga tengah dipusingkan bagaimana cara bisa mengalahkan Raja Sepak Bola Asia Jepang di GBK nanti. Karena seperti kita tahu, kalau kekuatan Indonesia dan Jepang ini bagaikan langit dan bumi, level keduanya masih sangat jauh jika dibandingkan. Apalagi Jepang ini menjadi tim yang paling ditakuti karena tak kenal kompromi. Mereka tak pernah menganggap remeh setiap lawan-lawannya dan selalu menganggap sama semua musuh yang bakal mereka hadapi. Sehingga tak heran jika kita sering melihat timnas Jepang ini menang dengan skor telak dan suka sekali bantai-bantai. Meski begitu, Sintayong gak boleh gentar sedikit pun karena mereka sudah berjuang sejauh ini dan harus selalu siap untuk memberikan penampilan terbaiknya di lapangan. Dan menurut sejumlah laporan yang ada, Coach Shin ini punya rencana khusus untuk bisa mencuri poin atau menjegal timnas Jepang di GBK nanti. Enggak lah, sekarang jangan samakan timnas Indonesia seperti pemain dulu Lur ya. Karena kan sekarang banyak sekali pemain-pemain naturalisasi dari luar negeri yang dimana di timnya sendiri pemain-pemain kita sekarang itu sangatlah luar biasa ya Lur ya. Salah satu pemain yang sangat diandalkan dari tim-timnya terdahulu sebelum di Indonesia. Sintayong sudah siapkan taktik terbaik versus Jepang. Ini yang kita harapkan Lur ya, jangan Pengamat sepak bola coba-coba. Indonesia Muhammad Kusnaini meyakini pelatih timnas Indonesia Sintayong memahami cara menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada laga lanjutan putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Diperlukan itu ya. Saya yakin Coach Sintayong sudah mempelajari permainan Jepang dan Arab Saudi. Ia pasti sudah paham bagaimana merancang strategi untuk menghadapi kecepatan aliran bola Jepang dan power football ala Arab Saudi, kata Muhammad Kusnaini. Bungkus juga mengatakan, dua pertandingan kandang ini sangat penting bagi skuad Garuda, bahkan bisa jadi penentu peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dan secara materi pemain, timnas Indonesia sudah semakin kuat, meskipun kedalaman skuadnya memang belum setebal Jepang ataupun Arab Saudi. Tim asuhan Sintayong belum memiliki pemain penyerang atau striker yang produktif dan berpengalaman bermain di level elit. Namun kata dia, untuk mencetak gol dan memenangkan pertandingan tidak selalu karena faktor striker. Ia mengatakan, di sisi lain Tom Hei dan kawan-kawan akan bermain dengan dukungan langsung dari puluhan ribu supporter sehingga menjadi kekuatan moral yang luar biasa bagi sebuah tim yang main di kandang sendiri. Menurut dia, Sintayong harus fokus dengan strategi dan formasi terbaiknya. Tidak ada lagi ruang untuk eksperimen atau mencoba pemain. Saya berharap timnas Indonesia bisa mendapatkan 4 poin dari 2 laga ini, minimal 2 poin. Dengan hasil itu peluang lolos ke putaran keempat akan terbuka. Fokus saja ke strategi dan formasi tim terbaik, masyarakat akan menerima apapun hasilnya jika tim sudah bermain dengan kekuatan terbaik dan memberikan perlawanan maksimal. Saya optimis kita bisa merebut poin. Lanjut Bung Kusnaini. Bener Lur ya, jadi buat pelatih Sintayong ini janganlah eksperimen yang nggak penting lagi Lur ya. Ini adalah laga penentu, soalnya 2 laga penentu untuk memastikan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi harus memasang strategi yang benar-benar bagus dan bisa memenangkan pertandingan Lur ya. Karena yang akan dihadapi 2 tim yang sangatlah kuat di Asia, yang sangat ditakuti oleh tim-tim lainnya. Jadi kedua tim ini harus memasang strategi yang sangatlah bagus dari Sintayongnya sendiri. Nggak ada lagi eksperimen apa. Indonesia harus menang. Kita lanjut Lur. Timnas Indonesia punya generasi terkuat. Banyak sebenarnya Jelang pertemuan generasinya antara Indonesia versus Jepang di matchday kelima babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3 Zona Asia pada bulan November 2024 ini, banyak pihak yang memberikan sorotan terkait laga tersebut. Salah satu pihak yang juga menyoroti laga antara skuad Garuda melawan tim The Samurais Blue tersebut adalah media asal Jepang Soccer Hyo.
di mana media asal Jepang tersebut menyoroti peringkat dan kualitas timnas Indonesia jelang melawan Jepang nanti. Menurut Soccer Hihyo, timnas Indonesia saat ini dianggap merupakan generasi tim nasional terkuat yang pernah ada. Benar, emang itu yang dirasain loh ya. Kehadiran Sintayong yang sukses mengangkat peringkat dan mengubah budaya sepak bola tim nasional di Indonesia dalam 4 tahun terakhir. Indonesia yang berada di peringkat 130 FIFA dipandang sebagai kandidat terbawah, tapi menunjukkan upaya tak terduga. Waspadalah terhadap timnas Indonesia terkuat yang pernah ada, tulis media Soccer Hihyo. Melansir dari laman resmi FIFA, timnas Indonesia yang kini berada di peringkat 130 dunia dalam ranking versi FIFA memang menunjukkan peningkatan performa yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan dari yang di tahun 2020, mereka berada di peringkat ke-170 dunia, kini dalam 4 tahun terakhir sukses naik sebanyak 40 peringkat. Dan perkembangan pesat yang ditunjukkan timnas dalam beberapa tahun terakhir itulah yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Coach Shin untuk bisa amankan poin dari raksasa Asia Jepang. Luar biasa banget lur ya. Emang kita harus berterima kasih kepada Coach Sintayong ini lur ya. Karena Sintayong sendiri sudah merubah persepak bolaan Indonesia di beberapa tahun kebelakangan ini. Dari 130, Kosin dapat 40 tingkat yang dilewati oleh Kosin untuk Indonesia loh. Luar biasa, itu pencapaian luar biasa. Tidak hayal kalau negara-negara lain menganggap Indonesia sekarang itu tidak sama dengan Indonesia dulu. Karena apalagi sekarang banyak sekali pemain-pemain naturalisasi dari luar negeri loh ya. Indonesia akan semakin kuat. Dan juga untuk Jepang jangan sekali-kali meremehkan Indonesia, karena Indonesia semakin diremehkan akan semakin menggila lur ya. Dan untuk negara-negara lain pun jangan menganggap sepele Indonesia, karena Indonesia sekarang bukan Indonesia yang dulu. Pokoknya kita dukung terus Indonesia kita lur, dan pemain-pemain Indonesia kita semoga lolos ke Piala Dunia 2026, karena itulah satu-satunya yang kita harapkan. Semoga 2 pertandingan belakangan Indonesia akan menang selalu lur ya, dan dapat poin yang memuaskan dan bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Itu memang harapan kita semua. Kita dukung terus, pokoknya kita doakan. Kita tetap kondusif pokoknya lur ya. Gimana menurut kalian tentang video ini? Boleh tulis di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama. Oke, sekian reaksi dari gue kali ini. Kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.